Selamat pagi Bapak Ibu dan para pendengar yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dalam santapan rohani kita edisi 4 Agustus 2023 dari Jemaat Silo Campagaya. Kita mengucap syukur pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita mengucap syukur. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga atas kasih setiamu menyertai kami sepanjang malam yang telah kami lalui bersama. Sebagai tanda ungkapan syukur kami sudah siap membaca dan akan merenungkan firman kebenaran-Mu. Namun sebelumnya kami mengaku bahwa kami adalah manusia yang penuh kekurangan. Sebab itu urapi kami dengan kuat kuasa-Mu agar firman-Mu ini dapat kami renungkan seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami yang kami sampaikan dalam anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang kita baca saat ini dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Firman Tuhan berbunyi demikian, cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di dalam masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, adapun tema kita pada pagi ini sederhana, itu membahagiakan. Baktu di pemanaman tu tahu mesipa. Bapak Ibu yang kekasih, ada kecenderungan gaya hidup sekelompok artis dan sosialita yang berusaha memamerkan kemewahannya dari kekayaan mereka di media sosial. Namun beberapa tokoh bangsa mengkritik gaya hidup ini karena malah memberi contoh yang buruk bagi masyarakat, terutama generasi muda. Pamer kekayaan ini akhirnya mengarah pada materialisme, keangkuhan, dan pesta pora. Praktik kehidupan ini bertolak belakang dengan kekristenan, yaitu kesederhanaan dan berbagi. Tuhan Yesus sendiri datang ke dunia ini dan lahir di kandang domba, lalu tumbuh besar sebagai anak tukang kayu. Ini adalah bagian dari masa kecil Yesus sebagai manusia. Dia adalah keturunan Daud, namun bukan orang kaya. Dibaptis di sungai, bukan di kolam istana. Tiap hari makan apa adanya, bukan berpesta pora, walau dia pemilik alam semesta. Namun Yesus memilih untuk berada di tengah orang-orang yang kebanyakan menerima mereka yang miskin dan tersisih.
Jemaat yang pertama menjelajahi kehidupan mereka dengan berbagi, bersekutu, memecah dan makan roti, beribadah dan memuji Tuhan. Mungkin kegiatan ibadah mereka tidak ada yang nampak spesial kecuali hanya beribadah dan berbuat baik. Tidak ada yang berbeda jauh dengan orang Yahudi lainnya, tetapi justru yang menonjol adalah cara hidup yang sederhana namun tulus dan penuh sukacita. Gaya hidup seperti ini akan membawa kita kepada ketentraman hidup dan kebahagiaan yang sejati. Cara hidup jemaat yang mula-mula sungguh sederhana karena meneladani kehidupan Yesus. Harta mereka dibagi-bagi untuk sesama mereka yang kekurangan, dan ada juga yang dipersembahkan untuk Tuhan. Gaya hidup ini seperti ini yang mestinya menjadi pola hidup gereja dan setiap pengikut Yesus di masa kini. Amin. Mari kita mengucap syukur, kita berdoa. Syukur dan terima kasih ya Allah atas kesempatan yang Engkau berikan lagi kepada kami, sehingga kami boleh membaca, merenungkan firman-Mu pada saat ini. Kiranya firman yang telah kami baca saat ini dapat mengambil tempat yang layak dalam mata iman kami semua, agar kami gunakan sebagai cermin dan pedoman di hari hidup kami masing-masing. Terima kasih firman-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu di jemaat Silo, para pendeta, majelis, dan seluruh anggota di jemaat-Mu ya Tuhan, bahkan semua pendengar firman dari santapan rohani saat ini, yang dalam pergumulan karena sakit, sembuhkan, yang sedih dan berduka, hiburkan mereka, yang dalam kebutuhan tempat tinggal, makanan, pakaian, ya Tuhan, kiranya Engkau menolong mereka. Anak-anak kami yang dalam pendidikan, berikan kecerdasan dan kesehatan kepada mereka. Yang dalam pertumbuhan, Engkau berkati agar mereka bertumbuh dan jauh dari kenakalan remaja yang sering mengganggu ketenangan karakter anak-anak kami. Yang dalam pekerjaan Engkau berkati agar boleh mencari nafkah seturut dengan kehendak-Mu. Yang mencari pekerjaannya Tuhan, mudahkanlah urusan mereka, agar mereka juga mendapatkan pekerjaan yang sepadan dengan kemampuan yang Tuhan berikan. Yang bersukacita karena berulang tahun atau kelahiran, bahkan sukacita lainnya, Engkau sempurnakan sukacita mereka. Pemerintah kami mulai dari pusat sampai ke dalam daerah di sini, Engkau berkati mereka. Berikan kebijaksanaan kepada mereka agar mereka boleh memerintah kami seturut dengan kehendak-Mu, dan di dalamnya kami boleh beribadah dengan baik. Bapa di sorga, kegiatan kami ke depan ini seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ini doa ungkapan syukur kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.